Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Ada kasih yang gak pernah berubah sepanjang hidup kita. Ada kasih yang selalu ada dalam keadaan apapun, yaitu kasih Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh setia-Mu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu,
Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saya percaya setiap pribadi kita masing-masing ada di dalam pengawasan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang menjaga hati, menjaga kehidupan. Bagaimana kita semua anak-anak Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan menjaga kehidupan dengan benar. Hari ini kita akan sama-sama belajar, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-berkat perlindungan-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati kami sampai pada hari ini sebagaimana kami ada. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur menikmati semua kemurahan-Mu. Hari ini kami akan belajar bagaimana menjaga hati dan menjaga kehidupan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pemeliharaan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara atau Bapak Ibu Saudara siap untuk membaca bersama dalam Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati, menjaga kehidupan. Bagaimana caranya bisa menjaga hati dan menjaga kehidupan? Yang pertama, saudaraku, belajarlah untuk puas dengan keadaan kita, atau dengan kata lain kita belajar bersyukur untuk menikmati semua kekurangan, kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Filipi 4 ayat 12 sampai 13, dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan di dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tadi sudah mengatakan kepada kita, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ajarkan untuk bisa melihat, menengok pribadi kita. Banyak orang di dunia ini mengukur kebahagiaan itu dengan kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan, kekayaan, atau jabatan. Apakah itu sesuatu yang benar? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa, saudaraku? Toh banyak orang-orang kaya, kita lihat di berita-berita, banyak orang terkenal, ya, justru meninggal dengan cara yang tidak wajar alias bunuh diri. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan, pangkat, jabatan yang tinggi belum tentu membuat orang-orang berbahagia. Karena bahagia itu ada di dalam hati yang puas, hati yang bisa bersyukur. Rasul Paulus, tak kala dia ada di penjara, dia menuliskan ayat tadi. Aku tahu apa arti kekurangan, aku tahu apa arti kelebihan. Saya percaya hatinya juga tentu punya kegelisahan. Dia dalam kondisi ada di penjara, tidak bebas. Kemungkinan tertekan, kemungkinan bisa banyak hal. Tapi lihat hatinya yang luar biasa. Dia menuliskan ayat firman Tuhan itu dengan luar biasa. Dan berkata, aku tahu segala kekurangan, aku tahu segala kelebihan. Dia mau bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Karena dia memiliki damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan Allah oleh karena pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk bersyukur. Menikmati semua kemurahan Tuhan. Menikmati semua yang ada di dalam hidup kita. Kita belajar untuk tidak mengeluh, untuk tidak selalu berkata yang jelek, tapi kita belajar untuk berpikir yang baik, berpikir dengan ucapan syukur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berhentilah untuk berusaha menyenangkan hati orang lain. Demi untuk supaya orang lain itu memuji kita, mengakui kita, menghormati kita. Berhenti, saudara. Karena kita tidak bisa memuaskan setiap orang.
Firman Tuhan berkata dalam Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku, kita diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan memuliakan Tuhan. Umumnya manusia memiliki kebutuhan untuk diakui, dihargai, diterima. Tapi kalau kita hanya mengejar hal-hal itu kepada orang lain, maka kita akan mengalami kekecewaan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menciptakan kita dengan tujuan untuk supaya kita diagungkan, dimuliakan. Tetapi kita juga belajar bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan namanya. Tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini adalah bagaimana memuji kehendak Allah dalam hidup kita, memuji apa yang Dia sudah berikan kepada kita, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada apa yang Dia ingini di dalam hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, kalau Bapak, Ibu, dan kita semua, kalau bisa menyenangkan hati Tuhan, saya percaya semua orang akan merasa bagaimana kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Mereka pun akan merasa senang dekat dengan kita. Saya percaya itu, saudaraku. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, tempatkanlah dirimu di tengah-tengah orang yang positif. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, bergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam Amsal 13 ayat 20 saya sambung. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudaraku, ini berbicara tentang pergaulan, berbicara tentang pengaruh. Kalau hidup kita ada di lingkungan orang-orang yang berpikiran negatif terus, maka kita pun akan sama. Karena yang membentuk kita, saudaraku, adalah pertama keluarga, lingkungan, teman-teman kita, ya, pergaulan kita, itu yang membentuk kita. Karena itu Tuhan mengajarkan bergaullah dengan orang bijak supaya kita menjadi bijak, ya. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang hidup benar bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebenarannya, dan kita mau, saudaraku, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya percaya kalau di dunia ini, kalau kita bergaul dengan siapa saja, itu mempengaruhi kita. Tergantung bagaimana seharusnya kita bersikap sebenarnya. Tapi seringkali pergaulan itu justru mempengaruhi sikap hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bergaulah dengan orang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hanya berpikiran negatif, maka kita pun akan berpikiran negatif. Kalau di dunia ini seringkali kita bisa melihat kalau ada orang bergaul dengan orang yang berdagang minyak wangi, berdagang harum-haruman, saya percaya kita pun akan menjadi seperti itu. Kenapa? Mungkin kita bisa jadi tester, semprotin minyak wangi, wah harum seperti apa. Tapi kalau kita bergaul dengan, ya maaf, di tempat sampah, bergaul dengan tukang ikan asin, bergaul dengan tukang terasi, ya lama-lama juga bau ikan asin dan terasi. Ya, itu kita harus semuanya lihat. Nah, mari kita belajar untuk bergaul dengan orang bijak. Yang keempat, berhentilah untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Yesaya 43 ayat 4, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang kekasih, kita percaya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita berbeda dengan orang lain, bahkan dengan kembaran kita pun berbeda. Tentu maksud Tuhan adalah supaya ada tujuan Tuhan menciptakan kita. Setiap kita diciptakan untuk tujuan masing-masing.
Bisa saja sahabat kita, saudara kita jauh lebih baik, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik daripada kita. Kita biasa-biasa saja. Atau sahabat-sahabat kita lebih berhasil hidupnya. Dia bersekolah di tempat yang baik, yang hebat, yang terkenal. Kita di tempat-tempat yang biasa. Dia bekerja di satu perusahaan yang hebat di luar negeri. Kita biasa-biasa saja. Tapi jangan saudara merasa iri hati. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan punya tujuan untuk apa kita ada di dunia ini. Berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita belajar bersyukur untuk menikmati hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati orang lain. Sama saudara, tinggal bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan benar. Kita tahu bahwa Allah itu punya satu tujuan. Kita ada di dunia ini untuk fokus pada tujuan Tuhan saja, yaitu memuliakan Tuhan. Mari, jangan iri hati dengan orang lain, dengan kelebihan mereka. Kita juga punya kelebihan walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Kita bersyukur untuk apa yang kita miliki, kita bersyukur untuk apa yang kita punya, karena kita tahu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kelima, jangan jadi orang yang mudah marah. Ya, atau gampang sakit hati, gampang ngambek. Kalau bahasa sekarang namanya baperan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11 firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Banyak orang pada hari-hari ini, saudaraku, kita tahu, kita dengar, selalu membuat masalah. Yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita, kita tahu, kita lihat, saudaraku, kita dengar, kita baca berita-berita yang selalu ada orang-orang yang membuat masalah. Kenapa? Pertama, karena iri hati, karena kedengkian mereka, karena mereka merasa terbaik, paling baik, orang lain tidak ada apa-apanya. Karena itu orang-orang ini seringkali membuat masalah di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, juga pribadi kita. Mungkin kita seringkali menjadi orang yang mudah marah, mudah ngambek, mudah tersinggung, iri hati, dengki, ya, melihat orang lain. Mulai sekarang belajar untuk tidak merasa kok orang lain berbeda, lebih beruntung dari saya. Hidup adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Mari mulai belajar, ya, tidak menjadi seperti anak-anak tukang ngambek, marah, iri hati, dengki, marah lagi, ya. Mulai sekarang belajarlah untuk menerima setiap keadaan dengan dewasa. Minta hikmat dari Tuhan bagaimana kita harus bertindak, berkata, berbuat, ya. Belajar dewasa, minta sama Tuhan untuk mengubah kita semua untuk berpikir lebih baik, lebih dewasa dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam perbuatan keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara, karena segala sesuatu, iri hati, dengki itu mendatangkan sesuatu keburukan, sesuatu yang huru-hara, sesuatu yang masalah. Karena itu mulai belajar untuk memiliki kasih di dalam Kristus. Yang keenam, yang terakhir, jangan buang waktu percuma. Waktu kita hanya sementara. Dalam Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, janganlah membuang waktu dengan mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan. Dalam Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa ini jangan dipergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, sekali lagi, waktu kita di dunia ini terbatas sekali. Ayub berkata, waktu kita di dunia hanya sekitar berapa puluh tahun saja. Setelah itu kita akan kembali lagi. Karena umur manusia di dalam dunia ini, kata Ayub, sangat singkat sekali. Karena itu belajarlah, saudaraku, untuk mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kita sedang mengejar, kita sedang berjalan menuju kepada satu kekekalan. Karena suatu hari, saudaraku, kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Kita akan bertanggung jawab untuk semua kehidupan yang Tuhan beri. Karena itu selagi masih ada waktu di dunia ini, selagi Tuhan masih memberikan waktunya untuk kita pada hari ini, berbuatlah segala kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, pergunakan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Jangan buang waktu percuma.
karena waktu hanya sementara. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, daripada kita hanya memikirkan segala sesuatu yang tidak membawa kita kepada kemajuan iman kita, ya, bahkan malah melemahkan kita, mulailah belajar yang baik, mulailah belajar berpikir yang baik. Seperti dikatakan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan, itu pikirkanlah. Karena itu mulailah belajar. Saudaraku yang kekasih, jangan buang-buang waktu percuma. Suatu hari, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan nanti, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Karena itu mari belajar. Jangan lupakan waktu-waktu di dunia ini. Waktu kita hanya sementara, kita hanya harus mempergunakan waktu kita sangat luar biasa, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Erwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Tiba waktunya kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu di rumah semua untuk menyiapkan roti dan anggur atau minuman serupa teh, sirup, dan sebagainya. Dan kita mau sama-sama mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib oleh tubuh dan darahnya, sehingga kita sungguh boleh menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Dan oleh karena penebusannya, kita beroleh kehidupan yang baru, kehidupan kekal, untuk nanti kita boleh bersama-sama hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati sebelum kita makan roti dan anggur. Kita boleh sama-sama berdoa, kita memohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dengan sepenuh hati, dengan hormat, mari kita bersama dengan seluruh keluarga kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama berdoa, dan selanjutnya kita akan menerima perjamuan kudus, selanjutnya kita akan berdoa syafaat, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semua menjaga hati kami dengan baik di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti kami boleh kedapatan menjadi hamba yang baik dan setia sampai akhir kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur atau minuman perjamuan kudus pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menguduskan setiap roti dan anggur yang akan kami terima di tiap rumah dari jemaat-Mu. Khususnya Tuhan, kuduskan setiap kami seluruh jemaat-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami sungguh layak menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu, darah Yesus menguduskan kami, dan kami mau menerima perjamuan pada pagi hari ini. Kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kami yang menerima dan memakannya, meminumnya, boleh sungguh mengakui pengorbanan Yesus, dan melalui roti dan anggur ini kami juga dipersekutukan dengan seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi, sehingga kami satu, di mana Yesus adalah kepala kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan pada pagi hari ini. Mari, saudara yang kekasih, saya ajak kita semua angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan sama-sama kita boleh dengarkan firman Tuhan dan kita terima perjamuan pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara yang kasih Tuhan, kita sama-sama makan roti ini dengan sungguh mengakui tubuh Kristus yang sudah terpaku di kayu salib, yang sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah Kau korbankan bagi kami di kayu salib. Mari Bapak Ibu kita angkat juga cawan anggur, sambil kita sungguh juga dengan penuh hormat kita siap untuk menerima. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sama-sama dengan penuh hormat kita minum anggur ini dengan sungguh mengakui tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku dan tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga kita yang hidup bukan untuk kita lagi, melainkan untuk Tuhan. Karena hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Segala dosa, kesalahan, pelanggaran, bahkan kutuk kita sudah ditanggung di kayu salib. Dan sambil kita minum anggur ini, kita pun berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi saksinya sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh Bapa, kami bersyukur. Oleh karena kasih-Mu yang besar, maka Engkau sudah mengutus Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Sehingga Yesus oleh karena kasih-Nya yang besar rela mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa semua oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kau sudah mengampuni, menebus setiap dosa kami, memindahkan kami dari dalam kerajaan maut ke dalam kerajaan terang, kerajaan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami semua yang menerima perjamuan pada pagi hari ini sungguh boleh hidup berkenan, boleh hidup layak, boleh hidup berbuah. Bahkan seluruh hidup kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, bukan hanya pengampunan yang kami terima, tetapi segala berkat anugerah sudah kami terima. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, bahkan yang berbeban berat diberi kelegaan, diberi kemenangan. Bahkan setiap kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jadikan kami saksi-Mu sampai Kau datang kembali. Dan biarlah kami boleh menjadi satu dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana Kristus adalah kepala atas kami semua. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mau bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap orang yang sedang mengalami pergumulan menghadapi wabah COVID-19 ini. Khususnya mereka yang terpapar. Tuhan kiranya tolong mereka di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah. Mereka yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Kalau yang lumpuh boleh berjalan, yang buta melihat. Lazarus yang sudah mati membusuk sekalipun, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan. Kami percaya setiap orang, bahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit khususnya, mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi. Dan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, biar dengan kejadian ini mereka pun boleh mengenal Kristus Yesus yang adalah juru selamat, Allah yang hidup, yang menyembuhkan setiap manusia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan para medis, bahkan semua orang yang bekerja di rumah sakit, berikan kekuatan perlindungan secara khusus, sehingga mereka dengan tulus, dengan sepenuh hati, mereka boleh melayani para pasien yang ada, dan mereka pun boleh terus dilindungi, bahkan keluarga mereka pun terlindung, sehingga tidak terpapar, tidak terjangkit COVID-19. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap jemaat-Mu dari yang paling tua, oma, opa, bahkan sampai bayi-bayi di dalam kandungan. Kami berdoa Tuhan berikan perlindungan secara khusus, pagari dengan kuat kuasa-Mu, darah Yesus tutup bungkus senantiasa, sehingga setiap jemaat-Mu tidak terpapar. Bahkan sungguh di dalam menghadapi masa sukar ini, setiap jemaat-Mu boleh kuat di dalam iman, kuat tetap semangat di dalam Engkau, bahkan tetap bersuka cita. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Gereja Bethel Indonesia dalam tangan Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua Umum kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjagai bersama dengan seluruh keluarga besarnya, bahkan seluruh staf BPH, MP, MPL, seluruh ketua BPD dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi, menyertai senantiasa hikmat yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan memakai Gereja Bethel Indonesia boleh terus semakin menjadi terang dan berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh bumi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemerintahan kami
dalam tangan Tuhan. Wali kota kami, wakil wali kota, bupati, Tuhan kiranya tuntun terus para pemimpin di kota kami ini Tuhan. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa, sehingga Bogor boleh menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan otoritas damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu Tuhan, naungan-Mu, bahkan wakil presiden, seluruh menteri, jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pagar perlindungan-Mu terus menyertai. Bahkan Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan yang akan terus bekerja di dalam mereka, memberikan segala pikiran-pikiran, terobosan-terobosan yang luar biasa untuk membawa Indonesia menang menghadapi wabah ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala doa kami yang tidak sempurna dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh jiwa tubuh kami semua dalam tangan Tuhan, dan biarlah sepanjang hidup kami dari mulai saat ini sampai selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu untuk terus kami berbuah dan memuliakan Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah pada pagi hari ini, kami siap menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita berlimpah dari Roh Kudus, memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang menyertainya. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kekuatan, keberhasilan menjadi bagianmu. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap sehat, tetap kuat, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.